Siapa yang ngerasa anak remajanya nyebelin, gampang marah, gampang galau, ngelawan orang tua dan handphone terus. Sampai-sampai kita bingung, apakah aku gagal jadi orang tua, gagal ngedidik, apa anakku salah bergaulan, atau anakku kesambet setan? Tenang, ini bukan soal kesambet setan. Ini adalah dinamika normal yang dialami oleh semua anak remaja. Dan juga bapak dan ibu bukanlah orang tua yang gagal. Buktinya video ini nyampe di FYP bapak ibu. Artinya sebelumnya bapak ibu pernah nonton video parenting. Dan artinya bapak dan ibu adalah orang tua yang mau terus belajar untuk kebaikan anak. Yang harus kita lakukan adalah menggali lebih dalam apa sih yang ada di balik sifat-sifat nyebelin ini. Ternyata anak remaja kita itu sedang kebingungan karena hormon masa pertumbuhannya. Ngelihat lawan jenis yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang ada rasa tertarik. Mereka juga gelisah karena dunia remaja itu penuh dengan persaingan. Nggak cuman persaingan soal nilai, tapi juga hal-hal kecil seperti merek sepatu ataupun skincare. Pada dasarnya mereka ngerti bahwa ini bukan kebutuhan pokok dan nggak penting mikirin hal yang kayak gitu. Tapi ketika ngelihat teman-teman semuanya punya dan dia enggak, kadang-kadang nyelekit juga rasanya. Dan ini yang lebih penting, anak kita itu butuh ngobrol kangen dan pengen dipeluk sama mama papa. Waktu kecil mungkin kita lebih ekspresif karena masih kecil, masih lucu, sering kita cium-cium, peluk-peluk, ajak ngobrol, ajak main. Sementara setelah dia dewasa, kita mikir kayak agak jaga jarak dan kita agak segan mau peluk dan cium. Padahal dia kangen banget diperlakukan seperti itu oleh mama dan papanya. Semua perasaan yang tidak sanggup dia komunikasikan ini akhirnya berubah menjadi sifat-sifat yang nyebelin. Dia main handphone terus, curhat-curhatan sama temennya, kemudian jadi gampang marah, gampang nangis, dan kesannya ngelawan orang tua. Dan akhirnya anak remaja kita bilang apa? Orang tuaku marah-marah mulu, nggak pengertian, tukang banding-bandingin. Karena ketika kita nasihatin mereka, mungkin kita mengambil contoh anak tetangga atau abangnya sebagai contoh untuk bersikap lebih baik lagi. Padahal sebenarnya dibalik marah-marahin dan nyebelinnya kita, ada perasaan yang juga kita simpan, yaitu perasaan khawatir tentang masa depan dia, perasaan lelah karena udah berpuluh-puluh tahun membesarkan anak, kok anaknya gede-gede langsung ngelawan. Kemudian kita bingung harus bersikap apa terhadap perubahan sikap anak kita, dan juga sedih tentunya kalau anak ngelawan sama kita. Jadi para anak remaja dan orang tua yang nonton video ini, daripada kita terus-terusan membahas sikap-sikap yang ada di permukaan ini, kenapa kita nggak bicara dari hati ke hati soal perasaan-perasaan yang sebenarnya kita pendam? Kirim video ini ke anak atau orang tua kita, lalu ngobrolin video ini bareng-bareng, asik kali ya.